Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla dan dilindungi dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih berkisar pada kitab Al-Libas, yaitu kumpulan bab-bab yang menjelaskan tentang pakaian yang diajarkan dalam Islam, pakaian yang seyogianya kita mengikutinya dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah hadis Qais bin Bishr At-Taghlabi, yang mana beliau mengatakan beliau menerima dari ayahnya, yaitu dari Bishr At-Taghlabi rahimahullah ta'ala, yang mana Bishr ini adalah senantiasa menuntut ilmu di majelis Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau menceritakan, yakni Bishr At-Taghlabi menceritakan tentang seorang atau salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Damaskus. Namanya adalah Sahal Ibnul Hamdaliyah. Sahal Ibnul Hamdaliyah, yang mana beliau adalah seorang yang tidak banyak bergaul dengan manusia. Beliau lebih banyak menyendiri radhiyallahu anhu, ya, dan mengisi yakni aktivitas beliau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada suatu ketika setelah sholat berjamaah di masjid di kota Damaskus, maka tatkala Sahal Ibnul Hamdaliyah radhiyallahu anhu berjalan melewati majelis Abu Darda radhiyallahu anhu dan murid-murid beliau, maka Abu Darda kemudian menegur atau menyapa Sahal Ibnul Hamdaliyah radhiyallahu anhu. Kata Abu Darda kepada Sahal, kalimatan tanfa'una wa la tadhuruna. Yani tolong, ya, kami persilahkan Anda menyampaikan kepada kami kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan kamu. Maka kemudian Sahal Ibnul Hamdaliyah radhiyallahu anhu menyebutkan di satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah SAW mengutus sekelompok pasukan, ya, sekelompok pasukan untuk menaklukkan satu negeri, maka di saat salah seorang di antara pasukan yang diutus oleh Nabi SAW itu kembali ke kota Madinah dan datang di majelis Rasulullah SAW, maka pemuda itu mengatakan kepada orang yang berada di sampingnya, dan semua ini mereka berada di majelis Rasulullah SAW, yang ketika itu juga Sahal Ibnul Hamdaliyah berada di situ. Kata orang yang mengikuti peperangan tersebut, mengatakan kepada orang yang berada di sampingnya,
"Lau ra'aitana hina iltaqaina nahnu wal adu." Seandainya Anda menyaksikan ketika kami berhadapan dengan musuh, dengan lawan, ya, maka fulan, ya, dia menyerang, ya, dengan serangan yang begitu menakjubkan, ya. Kemudian dia menyebutkan tatkala akan menikam seseorang dari lawannya dengan mengatakan, "Ambillah atau terimalah ini dariku, wa ana al-ghulamul ghifari," dan aku adalah seorang pemuda dari kabilah Ghifari. Nah, orang ini berkata kepada yang di sampingnya, "Kaifa tara fi qawlihi?" Jadi bagaimana pendapat Anda tentang ucapan orang tersebut yang dengan bangga dia menyebutkan kabilahnya, dan bangga dia menyebutkan bagaimana ketika dia menikam lawan atau membunuh lawan yang dihadapinya. Maka dijawab oleh orang yang berada di sampingnya, "Ma arahu illa qad batala ajruh." Kata orang itu, "Saya tidak melihat dari ucapan orang tersebut, melainkan telah gugur pahalanya." Yani dari ucapan tersebut gugur pahalanya. Ini pendapat orang yang berada di sampingnya yang ditanya oleh salah seorang yang mengikuti peperangan tersebut. Kemudian ada orang lain yang mendengar percakapan itu, lalu dia mengatakan, "Ma ara bidzalika ba'san." Menurut saya tidak mengapa sih orang itu mengatakan demikian. Maka kemudian terjadi semacam perdebatan di antara mereka sampai hal tersebut didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau mengucapkan kalimatnya alaihi salatu wassalam, kata beliau, "Subhanallah." Ini untuk satu hal yang menakjubkan, menunjukkan takjub. "Subhanallah, la ba'sa an yu'jar wa yu'bad." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mengapa orang itu dia diberi pahala dan juga dia dipuji. Ya. Nah, ketika Sahal bin Al-Hamdaliyah ini menyampaikan hadis ini, maka kata Bishr At-Taglabi, "Aku melihat Abu Darda bergembira dengan hadis tersebut." Ya, bergembira. Kemudian dia bahkan sampai mengangkat kepalanya dan mengatakan kepada Sa'al Al-Hamdaliyah, "Anta sami'ta dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kamu betul-betul mendengar ucapan tersebut dari Rasulullah SAW? Fayaqulu na'am. Kata Sa'al Al-Hamdaliyah, benar. Ya. Kata Sa'al Ibn Al-Hamdaliyah, benar, ini betul, ini aku mendengar. Ya. Maka Abu Darda kemudian terus bertanya, ya, sampai beliau puas betul dari jawaban Ibn Al-Hamdaliyah atau Sa'al bin Al-Hamdaliyah tersebut. Kemudian suatu hari yang lain, Sahal melewati majelis Abu Darda. Lalu Abu Darda minta lagi kepada beliau untuk menyampaikan satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan Anda. Maka Sahal Ibn Al-Hamdaliyah mengatakan, wa Rasulullah SAW bersabda, "Al-munfiq alal khayli kal-basit yadahu bis-sadaqah la yaqbiduha." Orang yang membiayai, yang memelihara, ya, kuda perang, itu sama dengan orang yang terus memberikan sedekah, ya, dan tidak putus-putusnya. Jadi perumpamaan pahalanya ibarat orang yang memberikan sedekah tanpa putus, tangannya selalu terbuka. Kemudian yang berikutnya pada hari yang lain juga demikian, Sa'al Ibn Hamdaliyah melewati majlis Abu Darda. Abu Darda mengatakan kepada beliau, "Sampaikan pada kami kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan Anda." Maka dikatakan oleh Sa'al Al-Hamdaliyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mar rajul Khuraimun Al-Asadi." Jadi di antara orang yang terbaik adalah Khuraim Al-Asadi. "Laula tulu jummatihi wa isbal izarihi." Kalau saja bukan karena, ya, rambutnya dipanjangkan melebihi ujung telinga ini, ya, dan kalau saja bukan karena izar atau sarungnya yang menutupi mata kakinya atau yang isbal, ya,
Maka berita tersebut, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Khuraim radhiyallahu anhu. Maka dengan serta merta, ya, Khuraim mengambil gunting atau alat pemotong, lalu dia memotong rambutnya, ya, sehingga tidak melebihi apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah itu juga beliau meninggikan sarungnya atau pakaiannya sampai ke pertengahan betis, sampai pertengahan betis. Kemudian yang keempat, ini hari yang berikutnya, Sahal ibn Hanbaliyah juga melewati Abu Darda radhiyallahu anhu dan majelisnya. Maka Abu Darda mengatakan kalimat yang sama, ya, coba berikan kepada kami kalimat-kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak merugikan Anda. Maka kemudian Sahal ibn Hanbaliyah mengatakan, innakum qadimuna ala ikhwanikum, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan datang kepada saudara-saudara kalian. Fa aslihu rihalakum, maka perbaikilah kendaraan-kendaraan kalian. Wa aslihu libasakum, dan yakni perbaikilah pakaian-pakaian kalian. Hatta takunu ka'annakum syamatun fi annas, sehingga kalian memiliki yakni penampilan yang berbeda dari semua manusia. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wa la at-tafahush, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai perkataan yang jorok, perkataan yang kotor, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dengan sengaja mengucapkan perkataan-perkataan yang jorok atau yang kotor tersebut. Ini sudah dibahas. Sekarang kita hanya ingin mengambil pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yakni menuntut ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang di sana ada orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu dalam Islam, yaitu para ulama. Yang dimaksud dengan ulama adalah ulama ar-rabbaniyun. Ulama yang betul-betul mereka mempunyai ilmu, mereka mengamalkan ilmu mereka, mereka mengajarkan ilmu mereka, dan mereka bersabar di dalam mengajarkan ilmu, di dalam menghadapi tantangan-tantangan ketika mereka yakni berjuang di jalan Allah, ya, menyebarkan agama Allah, mengajarkan agama Allah kepada manusia. Mereka tetap sabar dan tabah, ya. Ini ulama rabbaniyun. Jadi kita dianjurkan menghadiri majelis-majelis para ulama, ya, ulama-ulama yang benar-benar alim, ya, bukan ulama-ulama bukan ulama-ulama yang jelek, bukan ulama-ulama yang mengajak manusia kepada jahanam, tidak. Tapi ulama yang betul-betul mereka berbicara dengan ilmu, ya, dan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka menguasai ilmu dan mereka menyampaikan ilmu dengan hak. Jadi kita dianjurkan untuk mulazamah, untuk selalu berada di majelis ilmu tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang manusia yang mereka itu banyak macamnya. Artinya manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita melihat Abu Darda di sini belum menghormati Sahal ibnu Al-Hanbaliyah. Ya. Mereka berdua sama-sama sahabat Nabi SAW, ya, radhiyallahu anhuma. Abu Darda sahabat Nabi SAW, juga Sahal ibnu Al-Hanbaliyah juga sahabat Nabi SAW. Ya. Namun Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, dengan tawadhu'nya beliau menyampaikan tentang atau melihat kelebihan yang dimiliki oleh Sahal bin Al-Hanbaliyah, ya, sehingga beliau juga meminta kepada Sahal ibn Hanbaliyah, karena beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW, untuk juga berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu yang pernah beliau dapati dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan tawadhu'nya mereka, sahabat mendengar sahabat yang lainnya, ya, karena apa? Tawadhu', ya, karena sikap perilaku dan akhlak tawadhu' itu menjadikan seorang mulia di sisi Allah Ta'ala dan mulia di hadapan manusia, ya, karena tawadhu'. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu'. Kita melihat tawadhu'nya Abu Darda ketika beliau mengambil ilmu dari sahabat Sahal ibn Hanbaliyah. Dan mereka, para murid Abu Darda, juga menghormati Sahal ibn Hanbaliyah, ya, orang yang banyak menyendiri,
tidak banyak bergaul dengan manusia. Ya, hidupnya banyak dimanfaatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat berjamaah, setelah sholat dia berzikir, kemudian dia duduk, ya, setelah itu dia kembali ke rumahnya. Nah, ini adalah satu hal yang menarik dari perilaku beliau, Sahal ibnu Al-Hamdaliyah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dibolehkannya seorang itu i'tizal anin nas. Ya, dia mengasingkan diri. Ya, apalagi di zaman yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak godaannya, ya, dan dia tidak bisa memberi banyak kepada manusia, atau dia khawatir akan agamanya terfitnah oleh fitnah-fitnah duniawi, ya, yang ada, maka dia dibolehkan oleh agama ini untuk i'tizal, ya, al-uzlah, pergi ke satu tempat, mengasingkan dirinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya menasihati. Nasihat yang baik, ya, mengarahkan seseorang kepada yang baik, ini adalah suatu hal yang dianjurkan dalam agama ini. Bahkan kata Nabi SAW, ad-dinu nasihah. Maka kita melihat bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu meminta nasihat kepada Sahal ibnu Hamdaliyah. Tolong berikan kami suatu kalimat, yang kalimat itu bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan Anda. Ini satu hal yang menunjukkan betapa pentingnya nasihat. Nah, yang berbahaya itu orang yang tidak mau dinasihati. Ya, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling tinggi ilmunya. Ini yang berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ya, naudzubillah min dzalik, dari sifat-sifat seperti itu. Jadi nasihat adalah satu yang baik ketika seorang yang menyampaikan nasihat mukhlis karena Allah Ta'ala, dan orang yang menerima nasihat itu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya nasihat yang menyentuh, yang merasuk dalam hati seseorang itu, yang betul-betul diikhlaskan oleh orang yang menasihati. Ya, sehingga betul-betul merasuk ke dalam hati orang yang dinasihati. Kalau seorang menasihati bukan karena Allah, tidak ikhlas, maka tidak akan masuk nasihat itu. Nasihat itu hanya akan melewati dari telinga kiri ke telinga kanan, akan keluar. Tetapi tatkala seorang menasihati saudaranya, dia ikhlas dalam menasihati saudaranya, dan saudaranya juga betul-betul ikhlas dalam menerima nasihat itu, itulah yang bermanfaat. Itulah yang bermanfaat. Ya. Dan seorang menasihati, ya, itu tampak kalau orang itu betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, ya, itu jelas. Tampak dari berbicaranya, dari kesungguhannya dalam menasihati, ya, itu tampak. Maka dari itu, di sini pentingnya nasihat dalam agama ini, dan nasihat itu adalah baik selama seorang yang menyampaikannya dan menerimanya, kedua-duanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kepada saudaranya sesama muslim. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya mencegah diri kita dari menyampaikan ilmu kepada para hamba Allah yang mereka membutuhkan ilmu. Makanya kita melihat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau itu meminta kepada Sahal ibnu Al-Hamdaliyah, ya, agar beliau memberikan kalimat yang bermanfaat. Ya, dan Sahal ibnu Al-Hamdaliyah mengetahui dirinya bahwa dia mempunyai ilmu. Dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang bermanfaat. Maka beliau kemudian menyampaikan. Beliau tidak kemudian mencegah dirinya, atau beliau enggan menyampaikannya, tidak. Sampai dalam hadis ini ada empat kali ketika Sahal ibnu Hamdaliyah melewati majelis Abu Darda mempersilahkan beliau untuk menyampaikan kalimat, dan beliau menyampaikan. Nah, ini karena ilmu itu memang harus disampaikan. Ya, ilmu harus disampaikan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia, maka orang akan menerima. Ya. Dan ilmu itu hendaknya kita sampaikan yang sederhana,
apalagi ketika kita bersama dengan orang-orang awam, ya, yang mereka itu mungkin banyak kejahilannya, tidak tahu banyak tentang Islam, maka nasihatilah yang paling bermanfaat bagi mereka. Ya, nasihati mereka, sampaikan ilmu mereka yang paling bermanfaat bagi mereka. Jangan kita berbicara pada mereka hal-hal yang ya tidak sampai pada pemikiran mereka atau dalam benak mereka. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Ya, maka dari itu ketika kita menyampaikan ilmu, kita pun harus melihat ya orang-orang yang kita mengajarkan ilmu pada mereka. Ya, yang kita ajarkan ilmu kepada mereka. Ya, karena ada hal-hal yang terkadang bisa menimbulkan fitnah, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwa ada sebagian orang berbicara dengan hal-hal yang tidak sampai pada orang yang disampaikan itu, ya, sehingga apa yang terjadi? Fitnah yang terjadi, ya. Oleh karena itu kepada orang yang mengajarkan ilmu, ya lihatlah siapa yang kita sampaikan ilmu itu, ya. Dan sampaikan ilmu yang paling bermanfaat bagi orang itu, ya, yang paling dibutuhkan oleh orang itu, ya, sehingga apa? Sehingga mereka menjadi bermanfaat bagi mereka, ya, bermanfaat, mereka bisa amalkan, ya. Ini juga hal yang patut diperhatikan ketika menyampaikan ilmu. Kemudian yang berikutnya, bahwa pada dasarnya boleh memuji satu kabilah selama itu hal yang dalam hal kebaikan, dalam hal kemuliaan yang dimiliki oleh kabilah tertentu, itu boleh saja seorang memujinya, ya. Tetapi bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk kemudian mengunggulkan diri lalu meremehkan orang lain atau kabilah yang lain. Ini yang tidak dibenarkan. Tetapi kalau dalam rangka yang menyebutkan hal-hal yang memang yang memang ada pada suatu kabilah atau pada seseorang, ya, dan orang itu atau kabilah itu berhak mendapatkan ya sebutan itu, maka ini termasuk hal yang tidak mengapa dan hal yang tidak dilarang. Sebagaimana ketika orang itu mengatakan ya bahwa saya ini adalah pemuda dari Al-Ghifari, dari kabilah Al-Ghifari. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia membanggakan kabilahnya. Ya. Tetapi memang itu realita. Ya. Dan tidak bukan untuk menyombongkan diri. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak mengapa dia diberi pahala dan dia juga dipuji, ya, oleh manusia. Nah, yang berbahaya itu seorang yang berbuat sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya riya, ya, atau sum'ah. Jadi berbuat sesuatu supaya dilihat, supaya didengar oleh manusia. Tujuannya adalah agar dipuji oleh manusia. Nah, ini menggugurkan amal tersebut. Ya, jadi kita harus berupaya untuk ya menjaga hati kita dari riya, ya. Karena riya ini bahaya, akan menggugurkan amal yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya. Ya, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa para hambanya yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah taala merahmati, Allah taala tetap memberikan pahala kepada orang yang berbuat suatu amal kebaikan. Ya, meskipun dia dipuji oleh manusia dan dia tidak mencari pujian itu, tapi Allah tetap memberikan kepada hamba tersebut. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang satu hal yang menjadi bagian dari pendidikan akhlak, pendidikan moral, ya, demikian pula dalam berpakaian, ya, di dalam bentuk rambut, ya. Sekarang kita banyak melihat sebagian kaum muslimin, anak-anak muda mereka itu mengikuti pola-pola potongan rambut yang
dilakukan oleh orang-orang yang non-muslim. Ya. Ya, ini bahkan sampai melakukan apa yang dinamakan dengan qaza, memotong sebagian rambut kepalanya dan membiarkan sebagian yang lainnya. Ya, yang ini termasuk yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Islam mengajarkan kepada kita yakni hal yang terbaik bagi kita semuanya, karena Islam tidak hanya memperhatikan batinnya seseorang tetapi juga zahirnya. Ya. Rasulullah SAW sampai sempat menegur kepada Khuraim atau menyampaikan kepada seorang tentang Khuraim, rambutnya yang melebihi anak telinganya atau telinga bagian bawahnya, jadi panjang rambutnya, maka disuruh memotongnya. Ya, setelah mendengar itu maka langsung dilakukan oleh Khuraim. Kemudian juga pakaiannya yang musbil atau yang isbal sampai menutupi mata kakinya. Nabi SAW kemudian menegurnya melalui orang lain, lalu langsung dia melakukannya. Ya, langsung mengangkat sarungnya atau pakaiannya sampai ke pertengahan betis. Ya, kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yaitu mencintai. Ya, Allah mencintai kepada hamba-hambanya yang soleh. Ya. Kemudian juga kita melihat di dalam hadis ini bahwa Islam dan kaum muslimin hendaknya memiliki ciri tersendiri. Ya, kita lihat pada akhir hadis ini kata Nabi SAW, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian. Fa aslihu rihalakum. Maka perbaiki yakni kendaraan kalian, perbaiki pakaian-pakaian kalian, ya, sehingga kalian memiliki ciri khas tersendiri. Maka dari itu Islam melarang kaum muslimin bertasyabbuh dengan orang-orang kufar, menyerupai pakaian mereka, menyerupai akhlak mereka, menyerupai yakni perilaku mereka. Ini dilarang dalam agama kita, karena kita sudah memiliki ya adab, akhlak, perilaku yang mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ya, maka hendaklah kita mempunyai kepribadian, ya, kepribadian yaitu dengan kepribadian Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita tasyabbuh dengan mereka. Ya, karena banyak sekarang kita melihat ya, orang-orang bertasyabbuh dengan mereka, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini suatu perilaku yang dilarang dalam agama. Ya, bertasyabbuh dengan mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah benci kepada lisan yang kotor, lisan yang jorok, yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan. Ya, tapi Allah mencintai orang yang mengucapkan kalimat yang baik. Orang yang bertutur kata yang baik, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang lisannya naudzubillahi min dzalik, berbicara semaunya, berbicara seenaknya, ya, ada kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok, ya, ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, izratul muslim ila nisfis saq. Yani pakaian seorang muslim, sarungnya atau gamisnya atau jubahnya itu ila nisfis saq, sampai ke pertengahan betis. Wala haraj, aula haraj, aula junah. Jadi itu hal yang tidak mengapa. Kemudian izrul muslimi ila nisfis saq. Jadi pakaian seorang muslim itu adalah pada hakikatnya yang paling tepat sampai pertengahan betis. Kemudian kata beliau, wala haraj au la junah,
fima bainahu wa bainal ka'bain. Ya. Dan juga tidak mengapa kalau misalnya agak turun dari pertengahan betis, yaitu antara kedua mata kaki dan antara pertengahan betis, artinya di bawahnya. Itu tidak mengapa. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama kana asfala minal ka'baini fahuwa finnar." Pakaian yang dipanjangkan sampai berada di bawah mata kaki, maka yang berada di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ya. Fama kana asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Ya. Jadi apa yang ada di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Wa man jarra izarahu bataran, dan barang siapa yang dia memperpanjang sarungnya atau pakaiannya ya sampai melewati mata kaki, menutupi kakinya karena kesombongan, bataran, lam yandurillahu ilaihi, maka Allah tidak akan melihat padanya. Ya, jadi ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang musbil, apalagi kalau isbalnya itu karena kesombongan dan keangkuhan, ya, untuk menunjukkan bahwa dia itu ya orang yang mampu, ya, atau dia seakan-akan menjadi seorang yang besar dengan melakukan hal tersebut. Ini tentu dosanya akan lebih besar, ya, dosanya lebih besar. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha'un. Pernah suatu ketika aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu ya sarungku ya ada agak menurun, ya, sarungnya menurun karena mungkin tidak diikat dengan kuat sehingga menurun. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abdullah, ini wahai Abdullah, ini Abdullah bin Umar, irfa izaraka, tinggikan atau angkat sarungmu, ya. Farafa'tuhu, lalu aku mengangkatnya, meninggikannya. Sumaqal, lalu beliau bersabda, zid, tambah, ya, ini angkat lagi, tinggikan lagi. Fazidtu, lalu aku menambah, ya, ini mengangkatnya, meninggikannya. Fama ziltu ataharraha ba'd, ya, maka semenjak itu aku selalu melakukan hal tersebut. Jadi tingginya sarungku selalu seperti apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-qaum, maka ada orang-orang di sekitar beliau atau murid-murid beliau Abdullah bin Umar, mereka bertanya, ila aina, meninggikannya itu sampai sebatas apa? Faqal ila ansafis saqain, maka kata Abdullah bin Umar, sampai ke pertengahan betis. Sampai ke pertengahan betis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini juga masih berkaitan dengan mengangkat yakni pakaian di atas kedua mata kaki, entah itu celana atau itu sarung atau itu jubah, gamis, ya, dan yang lainnya. Dan ini khusus bagi laki-laki, bukan untuk perempuan, ya, tapi ini khusus untuk laki-laki. Nah, hadis ini ya adalah hadis yang betul-betul memberikan pengertian kepada kita tentang disyariatkannya, yakni meninggikan pakaian itu, yakni celana atau sarung atau gamis di atas mata kaki. Karena hal ini kita melihat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma orang yang sangat tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat mengikuti beliau. Ya, Abdullah bin Umar orang yang paling berupaya untuk mengikuti Nabi SAW. Bahkan di tempat-tempat sholatnya Nabi ketika bepergian, beliau turun sholat di situ. Ini Abdullah bin Umar. Walaupun itu hanya yang ijtihadnya beliau. Ya, ijtihad beliau. Nah, apakah mungkin kita mengatakan bahwa Abdullah bin Umar ada kesombongan dalam dirinya? Tentu tidak. Ya.
Karena apa? Sebagian orang ketika diingatkan masalah tersebut, ya mereka selalu mengatakan, aku kan memakai ini atau memanjangkannya bukan karena kesombongan, bukan karena takabur, bukan karena kesombongan. Ya. Ini yang selalu menjadi alasan. Nah, sekarang kita melihat Abdullah bin Umar. Apakah kita mengatakan Abdullah bin Umar ketika pakaiannya atau sarungnya menurun, ya, kemudian ditegur oleh Nabi SAW, beliau adalah ada kesombongan dalam dirinya? Tidak, sama sekali tidak. Ya. Tapi Nabi SAW tetap mengingatkan beliau, angkat sarungmu, tinggikan sarungmu. Padahal ketika beliau lakukan hal itu, jadi ketika sarungnya itu agak panjang ke bawah, itu bukan disengaja. Ya. Bukan disengaja. Tapi menurun dengan sendirinya. Maka Rasulullah SAW menyuruh mengangkatnya, meninggikannya. Nah, jadi intinya bahwa memang seyogyanya kita sebagai seorang muslim berupaya untuk selalu melaksanakan apa yang diajarkan dan dituntun oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah bagi laki-laki, yaitu ketika berpakaian tidak menutupi kedua mata kakinya. Itu minimal. Tidak menutupi kedua mata kakinya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu, dan juga dari beliau, yakni Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a, barang siapa yang dia memanjangkan pakaiannya, ya, karena kesombongan, ya, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat kelak. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa tasna'un nisa'u bidhuyulihin? Wahai Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh wanita, ya, dengan pakaian mereka yang sudah panjang itu? Qal yurkhina shibran. Kata Nabi alaihi wasallam, ya, mereka memanjangkan pakaian mereka itu sampai satu jengkal di bawah kaki mereka. Qalat idzan tankashifu aqdamuhun. Kalau begitu ya Rasulullah, akan terbuka telapak kaki mereka. Qal fayurkhinahu dhira'an la yazidna. Maka kata Nabi SAW, kalaupun memang harus mereka panjangkan lagi, yaitu panjangkan lagi sampai satu hasta. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi Nabi SAW mengarahkan kepada para wanita, ya, kalaupun dia harus panjangkan pakaian yang melebihi satu jengkal di bawah kakinya, ya paling tidak satu hasta. Ya. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perbedaan hukum dalam masalah ini antara laki-laki dan wanita. Laki-laki disuruh mengangkat, meninggikan dari kedua mata kakinya sampai pada pertengahan betis. Adapun wanita tidak, justru disuruh lebih panjang dari kaki mereka, ya, sampai di bawah kaki mereka, ya. Maksimal adalah satu hasta, sepanjang satu hasta. Jadi ini menunjukkan perbedaan antara hukum dalam hal ini, ya, antara laki-laki dan wanita. Jadi ada perbedaannya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa telapak kaki wanita itu adalah aurat. Karena wanita itu pada hakikatnya seluruh tubuhnya itu aurat, harus tertutup. Ya, yang dibolehkan terbuka hanya dua, wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ya, ini pada hakikatnya begitu. Ya, oleh karena itu para wanita untuk bertakwa pada Allah Ta'ala, yang masih membuka aurat mereka, walaupun mungkin itu hanya kakinya atau telapak kakinya, ya, supaya bertakwa pada Allah Ta'ala, itu adalah aurat. Ya. Apalagi yang membuka rambut-rambut mereka, membuka kepala mereka,
Ya, ini termasuk bagian dari aurat yang harus ditutupi oleh wanita. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai seorang meremehkan, menggampangkan hal tersebut. Ya, apalagi wanita itu juga menimbulkan fitnah. Tidaklah terjadi apa yang terjadi dari kemaksiatan, perbuatan-perbuatan keji, perzinaan dan yang lainnya. Salah satu sebab utama adalah karena apa? Para wanita membuka aurat-aurat mereka, menunjukkan aurat-aurat mereka, sehingga menimbulkan fitnah, ya, kepada laki-laki. Apalagi laki-laki yang jauh dari din, jauh dari agama, ya. Ya. Nah, ini salah satu penyebab utama terjadinya kemungkaran-kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang keji, perzinaan dan yang lainnya. Karena apa? Karena salah satu sebab adalah karena wanita-wanita, sebagian dari wanita muslimin, yang membuka aurat-aurat mereka, ya, membuka aurat-aurat mereka. Dan demikian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang aurat wanita seluruh tubuhnya, ya, yang boleh terbuka hanya wajah dan kedua telapak tangannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dilarangnya para wanita bertasyabbuh dengan laki-laki. Dilarang menyerupai laki-laki dan meninggikan pakaiannya, meninggikan kamisnya. Ini tidak dibolehkan. Menyerupai laki-laki. Kalau laki-laki memang dianjurkan, diperintahkan untuk meninggikan, yakni sarung mereka atau gamis mereka atau jubah mereka di atas mata kaki, di atas kedua mata kaki. Tapi wanita tidak boleh. Ya. Kalau ada wanita meninggikannya karena ingin menyerupai laki-laki, maka ini adalah suatu perbuatan yang dosa, perbuatan dosa. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ummahatul mukminin dan wanita-wanita mukminat di zaman dahulu. Mereka adalah orang-orang yang sangat malu kalau terbuka bagian dari tubuh mereka. Bahkan telapak kaki pun tidak mau dilihat oleh yang lainnya, oleh yang bukan mahramnya. Nah, ini menunjukkan rasa malu mereka yang tinggi dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Ini ada satu hadis. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu istibab tarki taraffu'i fil libasi tawadhu'an. Bab tentang dianjurkannya meninggalkan bermegah-megah dalam pakaian. Jadi larangan bermegah-megah ini, ya, ini bab dianjurkannya untuk tidak bermegah-megahan dalam pakaian dalam rangka tawadhu. Dalam rangka tawadhu, rendah hati, ya, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bab ini, bab yang ke-120 akan dijelaskan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang dia tuh mampu untuk berpakaian yang mewah, ya. Tetapi kalau dia meninggalkan kemewahan itu karena tawadhu kepada Allah taala, maka ini satu amal yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini satu hadis. Kata beliau rahimahullah taala, wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Dari Mu'ad bin Anas, semoga ridho Allah atas beliau. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man taraka libasa tawadhu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dengan sanad yang baik, sanad yang hasan. Apa makna hadis ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-libas. Barang siapa meninggalkan
berpakaian dan pakaian-pakaian yang mewah, ya, tawadhu'an lillah. Dia meninggalkan pakaian-pakaian mewah itu karena tawadhu, karena rendah hati kepada Allah Ta'ala, ya, karena tawadhu, tunduk patuh pada Allah, tawadhu, wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu, yakni untuk memiliki, untuk membeli pakaian-pakaian yang mewah itu. Apa balasannya di hari kiamat kelak? Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah akan memanggilnya di hari kiamat kelak di depan seluruh hamba-hambanya. Allah menyebut namanya, memanggilnya. Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Dan Allah, hingga Allah membiarkan dia memilih, Allah memberikan dia memilih dari perhiasan-perhiasan iman untuk dipakainya di hari kiamat kelak. Jadi hadis ini hadis yang agung, hadis yang mendidik kita untuk hidup sederhana. Ya. Untuk hidup sederhana. Ini adalah bagian dari tuntunan Islam. Meskipun orang itu kaya raya, punya segala macam, tapi tetap dianjurkan dalam agama ini untuk apa? Pola hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin. Sederhana itu yang sewajarnya. Ya. Tidak bermegah-megahan. Tidak bermewah-mewahan dalam berpakaian. Ya. Bahkan dalam sebuah doa, kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mohon pada Allah Ta'ala agar tetap sederhana. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku mohon pada engkau pola hidup sederhana fil faqri wal ghina. Baik ketika aku dalam keadaan miskin, fakir, ataupun dalam keadaan cukup dan kaya. Tetap pola hidup sederhana. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fadzadzatu minal iman. Pola hidup sederhana itu bagian dari iman. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita pola hidup sederhana. Walaupun orang itu mampu, walaupun orang itu kaya raya, tapi dia dianjurkan untuk tetap berpola hidup sederhana. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang dengan rendah hati dia meninggalkan bermewah-mewahan dalam pakaian, padahal dia mampu untuk melaksanakannya atau untuk memilikinya, untuk memakainya, tapi dia tidak mau. Dia meninggalkannya karena Allah. Ya, ini punya fadilah yang besar, yaitu dia di akhirat kelak, ya, dipanggil di depan seluruh hamba-hamba Allah di hari kiamat. Ya. Dan Allah memberikan dia pilihan untuk mengambil dari perhiasan-perhiasan iman, dia memakainya di hari kiamat kelak. Ya. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita pola hidup zuhud, ya, sederhana, tidak berlebihan, tapi yang sewajarnya, ya, yang sewajarnya dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, jadi kita tidak tergiur dengan dunia. Sekarang banyak orang tergiur dengan dunia, ya, melihat ini, melihat itu, ya, ya, lihat ada suatu barang yang baru muncul, langsung jadi bahan omongan, ya, langsung diangkat statusnya, kemudian ditunjukkan, ya, untuk bermegah-megahan dalam kehidupan ini. Ya, ini perilaku yang, ya, tidak terpuji, ya, perilaku yang tidak terpuji. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Islam, ya, juga digandrungi oleh sebagian orang dari umat ini. Ya. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menjamin bagi orang yang meninggalkan bermegah-megahan di dunia ini dalam rangka dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, Allah memberikan jaminan akan memberikan kepadanya, ya, apa yang diinginkan, ya, di akhirat kelak. Ya, jadi hadis ini intinya adalah mengajarkan kepada kita pola hidup yang sederhana, ya, tidak berlebihan, memakai yang sewajarnya, ya. Ini yang diajarkan oleh atau diambil dari hadis ini.
Kemudian hadis yang berikutnya atau bab yang berikutnya, bab ke-121, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu istihbab tawassut fil libas. Bab tentang kita dianjurkan untuk tawassut, sederhana, ya, tidak berlebihan, tidak juga ya di bawah kesederhanaan, ya, di dalam berpakaian. Wala yaqtasir ala ma yuzra bihi li ghairi hajatin wala maksud syar'i. Yang dibawakan hadis dalam bab ini hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Hadis Amr bin Shu'aib, ya, kakeknya adalah Abdullah bin Amr bin Ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kata Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai untuk melihat bekas nikmatnya pada diri seorang hambanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang baik. Nah, hadis ini sesuai dengan judul yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi ketika hadis yang sebelumnya, seorang selama dia mampu untuk tidak bermewah-mewahan dalam berpakaian, ya, hendaknya itu dilakukan karena Allah. Di sisi lain hadis ini menjelaskan bahwa Allah menyukai untuk melihat bekas nikmat yang ada pada hambanya. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk memadukan, ya. Jadi kita tidak dilarang berpakaian yang baik, yang bagus, tapi semua itu adalah ada batasnya, ya. Semua ada batasnya, ya. Karena bagian dari mensyukuri nikmat Allah yang dengannya Allah mencintai seorang hamba ketika melihat bekas nikmatnya pada hamba tersebut. Jadi boleh seorang dia membeli pakaian, ya, yang agak mahal, ya, dipakainya, ya, selama dia itu mampu, dia mempunyai harta yang cukup untuk membelinya dan tidak berlebihan. Ya, sebab apa? Allah mencintai, menyukai untuk melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Maka ketika seorang dalam dirinya dia ingin berpakaian yang baik, yang bagus, ya, sepatu atau sandal yang bagus, ya, ini hal-hal yang dibolehkan, bukan dilarang, ya. Tapi semua itu ada batasnya. Tidak boleh sampai bermegah-megahan, ya, sampai melampaui batas. Nah, ini yang dilarang, ya. Jadi seorang ketika dia menyukai untuk berpakaian yang baik, bersandal sepatu yang baik, maka dan dia mempunyai kemampuan untuk membelinya, silakan beli, ya. Silakan dia beli dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebut tentang hadis ini yaitu tawassut, menengah di dalam berpakaian. Tidak berlebihan sampai bermegah-megahan, juga tidak sangat sederhana sampai seakan-akan menghinakan dirinya sendiri. Itu juga tidak demikian. Jadi yang sewajarnya, yang wasat. Karena ini semua dalam rangka kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bab yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bab tahrim libasil harir ala rijal, bab tentang haramnya laki-laki memakai sutra, wa tahrim julusihim alaihi, dan diharamkannya duduk di atas bahan yang terbuat dari sutra, ya. Wastinadihim ilaihi, dan juga dilarang bersandar
pada bahan yang terbuat dari sutra, wa jawaz labsihi atau lubsihi lin nisa, dan dibolehkannya memakainya untuk wanita. Jadi intinya bahwa pakaian sutra yang asli, bukan sutra buatan, itu hukumnya bagi umat ini dibolehkan untuk wanita umat ini dan diharamkan bagi laki-laki dari umat ini. Sama halnya dengan cincin emas, dengan perhiasan terbuat dari emas. Entah itu cincin, jam tangan, atau yang lainnya dari dari yang terbuat dari emas, meskipun itu mungkin campuran, nah ini tidak dibolehkan. Ya, bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak mengapa mereka memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Ya. Nah, sekarang karena bab ini tentang pakaian, oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan judul tentang haramnya memakai harir, haramnya memakai sutra, yaitu sutra yang asli, ya bukan sutra buatan. Larangan ini bagi kaum laki-laki. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasu al-harira, janganlah kalian memakai al-harir, itu bahan terbuat dari sutra. Fa inna man labisahu fid dunya, karena sungguhnya orang yang mengenakannya, yang memakainya di dunia ini, lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Ya. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya kaum laki-laki dari umat ini memakai sutra, pakaian yang terbuat dari bahan sutra yang asli. Ya. Fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Karena orang yang mengenakannya di dunia ini, dia tidak akan mengenakannya di akhirat kelak. Ya. Yang diambil dari hadis ini bahwa memakai sutra itu hanya untuk wanita dari umat ini. Adapun laki-laki hukumnya adalah haram memakai sutra atau pakaian terbuat dari sutra. Ya. Karena apa? Karena Allah siapkan bagi mereka untuk di akhirat, bukan di dunia. Allah siapkan untuk mereka untuk di akhirat kelak. Ya. Adapun di dunia ini untuk orang-orang yang bukan muslim, Allah berikan berbagai macam nikmat pada mereka. Silakan tamatta'u qalilan. Ya. Nikmatilah sedikit dari dunia ini. Ini kepada orang-orang kufar, pada orang-orang yang bukan muslimin. Allah berikan berbagai macam nikmat pada mereka. Tapi untuk apa? Hanya di dunia saja. Ya. Sedangkan kaum mukminin, banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah kita gunakannya di dunia ini, tapi Allah siapkan untuk di akhirat. Ya. Allah siapkan untuk di akhirat kelak bagi umat ini. Ya. Semoga kita termasuk masukkan surga Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, karunia-Nya, ampunannya. Ya. Kita tetap berharap kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innama yalbasul harira man la khalaqa lahu, sesungguhnya yang memakai sutra itu hanyalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian di akhirat kelak. Orang-orang yang tidak mempunyai bagian di akhirat kelak, itu yang memakai sutra di dunia ini. Ya, oleh karena itu kita dilarang memakai sutra. Dan larangan ini bukan sekadar makruh, tetapi haram hukumnya. Tetapi haram. Dan sutra yang dilarang adalah yang asli. Ya. Bukan yang buatan, bukan yang palsu, tapi yang asli.
Kemudian juga memakai pakaian yang terbuat dari sutra itu termasuk sifat orang-orang yang ya berlebih-lebihan dalam kehidupan mereka. Yang mana mereka tidak punya bagian di akhirat karena memang sudah dipenuhi ketika di dunia ini. Allah penuhi mereka dan berbagai macam kemewahan, kenikmatan. Tapi di akhirat mereka tidak mendapat bagian. Sama halnya dengan hadis yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Para siapa yang mengenakan sutra di dunia ini, maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat kelak. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya sama dengan yang sebelumnya, ya. Memang Allah berikan itu untuk orang-orang yang bukan muslim. Allah siapkan bagi kaum mukminin sutra di surga yang jauh lebih baik, ya, dibandingkan dengan sutra yang ada di dunia ini. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara itu Anda dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya, insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Masih ada sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab tentang haramnya penggunaan atau memakai bahan yang terbuat dari sutra yang asli bagi kaum laki-laki. Ini masih ada beberapa hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala dan insyaallah pada pertemuan akan datang. Mungkin masih ada waktu untuk yang ingin bertanya, kami kembalikan ke pembawa acara di Jakarta. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya Ibu. Ini Ustadz, tapi maaf ya di luar tema Ustadz. Silakan. Ini Ustadz, kalau kita setiap kali mau berzikir mutlak, apakah kita harus niat dulu atau tidak ya Ustadz? Berzikir mutlak. Setiap kali kita pengen berzikir mutlak gitu, apakah harus niat dulu atau tidak? Iya. Baik, terima kasih ya Ustadz mau jelasannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaannya bagus tentang zikir. Semana diketahui bahwa zikir itu ada yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Zikir yang mutlak itu ada zikir yang tidak ada kaitannya dengan waktu atau bilangan tertentu. Sedangkan zikir yang muqayyad itu yang ada kaitan dengan waktu atau tempat atau bilangan tertentu. Ini namanya zikir yang atau al-azkar al-muqayyadah. Zikir-zikir yang ada yang terikat. Ada zikir yang mutlak, ya. Nah, di dalam berzikir dan zikir yang mutlak itu tidak diharuskan niat. Intinya seorang berzikir pada Allah Ta'ala dan dia meyakini dalam dirinya bahwa apa yang dilakukan ini adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak perlu seorang dia harus khususkan niatnya, saya niat berzikir mutlak karena Allah. Tidak perlu. Tapi dia perbanyak zikir. Pernah seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, syariat Allah ini sudah amat banyak bagiku. Ya, ini dia minta supaya diajarkan amalan yang dengannya dia bisa melakukannya. Maka kata Nabi alaihissalam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ini hendaknya lisanmu itu selalu basah karena berzikir pada Allah. Jadi zikir yang dibacakan atau zikir-zikir yang bersifat mutlak, yaitu tidak perlu diniatkan. Intinya seorang dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Ya begini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini mau tanya sholat ini Pak Ustadz. Katanya itu kalau sholat sunnah
sholat sunnah duha itu katanya tidak boleh setiap hari. Nah, satu lagi ya Pak Ustadz. Mohon kalau maaf. kita puasa. Mohon maaf Ibu, cukup satu karena waktu yang terbatas Bu ya. Oh Ya, iya. pertanyaannya terkait dengan sholat sunnah duha ya Oh Bu iya ya. ya. Ya Baik. sudah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Baik, pertanyaan beliau, memang ada sebagian riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam praktek beliau tidak melakukan setiap hari sholat duha itu. Tetapi ada hadis yang lain, ya, yang menunjukkan bahwa dianjurkan seorang untuk sholat duha itu setiap hari, minimal dua rakaat. Yaitu hadis tentang dalam diri kita ini Allah ciptakan ada 360 tulang dan persendian. Ya. Dan kita diharuskan untuk memberi sedekah. 360 sedekah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang telah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Ya. Kita dianjurkan untuk apa? Bersedekah. Ya. Sebanyak 360 sedekah setiap hari. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut bahwa untuk bersedekah dengan 360 sedekah itu cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Dari hadis ini kemudian sebagian ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, menyebutkan tentang disunnahkannya, dianjurkannya sholat duha setiap hari. Ya. Jadi berdasarkan hadis tersebut. Ya. Kemudian ada hadis Abu Hurairah. Ya. Aku diwasiatkan oleh kekasihku yaitu Nabi SAW. Ya. Salah satunya adalah yaitu sholat duha setiap hari. Nah, oleh karena itu dilihat dari hal ini, maka apa yang ditanya oleh ibu yang bertanya tadi dibolehkan, ya, dan dianjurkan kita itu untuk sholat duha setiap hari, ya, sholat duha setiap hari, minimal 2 rakaat, itu insya Allah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Untuk selanjutnya, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada seorang hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat dan penjelasannya, bagaimanakah hukum seorang muslim yang secara ekonomi termasuk mereka yang kaya, sering diketahui berinfak dan bergonta-ganti kendaraan yang mewah, akan tetapi selalu menampakkan pakaian yang lusuh, bahkan robek dan ditambal. Apakah ini bentuk sederhana yang terpuji ataukah yang tercela? Mohon penjelasan dan nasihat Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik. Yang ditanyakan tadi menunjukkan bahwa orang tersebut yang melakukan hal itu kemungkinan besar kurang memahami tentang hadis Nabi SAW, ya, dalam hal berkaitan dengan pakaian. Seorang ketika dia ingin hidup sederhana, tidak mesti dia berpakaian dengan pakaian tambalan. Tidak. Kita dianjurkan juga berpakaian rapi. Bahkan dalam hadis yang kita bahas tadi, Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Berpakaian yang layak kita memakainya. Nah, sekarang apa gunanya seorang berpakaian yang ada tambalannya, tetapi dia sering berganti-ganti mobil mewahnya. Ya, jadi ini 2 hal yang bertentangan, ya. Karena apa ya? Dangkalnya pemahaman kepada apa yang dimaksud dengan zuhud misalnya. Ya. Jadi seorang dalam hal ini dia dianjurkan berpakaian yang pantaslah, yang layak, ya, sederhana. Tetapi bukan tidak harus pakaian yang bertambal atau yang sobek. Ya, ini hal yang ya juga akan
menjerumuskan kepada riya. Karena orang yang melihat akan memperhatikan dia. Ya, bahwa dia di satu sisi berganti mobil ke orang yang kaya, banyak berinfak, tapi di sisi lain dia juga memakai pakaian yang tidak sepatutnya. Oleh karena itu, marilah kita dalam beramal, ikhlaskan amal karena Allah Ta'ala. Ya. Sedapat mungkin kita menyembunyikan amal itu. Jangan kita melakukan hal-hal yang dengan hal-hal itu orang akan melihat kita. Menjadi perhatian. Kemudian akan berbicara. Ya. Tapi pakailah yang layak. Yang sederhana, yang pantas, yang baik. Ya. Apalagi orang yang punya kecukupan. Tidak dilarang dia membeli yang baik. Ya, selama itu tidak berlebihan. Ya. Nah ini yang harus kita pahami betul. Sehingga dia terhindar dari riya. Karena dari apa yang dilakukan itu bisa jadi menimbulkan riya. Ya. Atau menjadi bahan gunjingan manusia. Ya. Orang ini punya mobil banyak, mewah, gonta-ganti mobil, pakaiannya sobek. Ya. Untuk apa seperti itu? Ya. Menjadi bahan omongan manusia. Hiduplah yang sewajarnya. Berpakaianlah yang sewajarnya. Nabi SAW tidak melarang. Dalam arti seorang itu berpakaian yang baik, yang bagus, yang sepatutnya. Ya. Yang dilarang berlebihan. Semua hal dilarang dalam hal berkaitan dengan perbuatan berlebihan dilarang. Tidak hanya makan dan minum. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian dan tidak berlebihan. Dalam semua hal Islam melarang berlebihan. Ya. Dalam semua hal Islam melarang kita berlebihan. Ya. Semua harus pada tempatnya. Maka nasihat kami kepada yang melakukan hal tersebut supaya tidak melakukan hal itu. Karena bisa jadi akan menimbulkan riya dalam dirinya. Yang kedua, menjadikan manusia berbicara tentangnya. Ya. Jadi bahan gunjingan orang. Yang mana orang lain bisa berdosa gara-gara perbuatannya. Wallahu ta'ala alam. Bisa ditanyakan juga kepada yang lainnya dari apa yang ditanyakan tadi. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya masih dari pesan singkat dari penanya kita yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan larangan bagi laki-laki memakai sutra yang asli, apakah ada alasan medis? Dan terkait dengan hal ini juga, bagaimanakah hukum kita mencari alasan-alasan yang sesuai dengan ilmu kontemporer saat ini terhadap berbagai larangan atau yang terkait dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa menjadi bukti tentang kebenaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, tentang apa yang ditanyakan tadi, bahwa intinya kita itu melakukan satu perintah atau meninggalkan satu larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, ada penemuan atau tidak ada penemuan, toh umat Islam sudah melakukannya. Dari penemuan, dari hal-hal yang dianjurkan atau yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Nabi SAW, sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yang dilarang, yang diperintahkan atau dianjurkan dilakukan oleh mereka. Karena apa? Dalam rangka ibadah pada Allah dan taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah mencukupi. Karena begini, dikhawatirkan kalau segala sesuatu itu dicari penemuan ilmu pengetahuannya, bisa jadi nanti sebagian kaum muslimin tidak melakukan hal tersebut kecuali kalau ada penemuannya. Dan ini berbahaya. Padahal kita disuruh oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang kalian diperintahkan oleh Rasul, lakukanlah. Ya. Dan apa yang dilarang, berhentilah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa kita melakukan perintah Nabi SAW atau meninggalkan larangan Nabi SAW karena taat pada Allah dan Rasulnya. Kalaupun misalnya seorang mendapat satu penemuan tentang manfaat ini dan manfaat itu dari apa-apa yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, itu hanya untuk menambah keimanannya, jadi menambah keyakinannya. Tapi pada dasarnya dia
telah yakin dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu sekedar untuk menguatkan atau menambah. Ya. Adapun itu menjadi landasan tidak. Saya lakukan ini dari ajaran Nabi SAW karena ada penemuan begini dan begitu. Tidak. Ya. Ada penemuan atau tidak ada penemuan dalam masalah yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya sebagai seorang muslim dia lakukannya. Ya. Karena taat pada Allah dan Rasulnya. Karena dikhawatirkan kalau tidak ada temuan, dia tidak akan lakukan. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, ambillah. Terimalah. Apa yang dilarang, tinggalkanlah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga betul-betul kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan tuntunan atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hal-hal yang ditanyakan yang pertama tadi tentang masalah-masalah berkaitan dengan medis, ya, jika dalam penemuan-penemuan medis misalnya, ya memang seorang misalnya karena ada sebagian hadis yang menjelaskan karena penyakit kulit atau lainnya, ya itu seorang dia memakai sutra dan itu ada pembahasan yang lain, bukan di kesempatan ini. Ya maka kita tetap mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama. Kita tetap mengikuti arahan-arahan, ya penjelasan-penjelasan dari para ulama, sehingga kita tidak kemudian menyimpang dari yang semestinya kita lakukan. Ya, karena memang ada sebagian hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, tentang masalah sutra itu. Makanya ada sebagian ulama yang menyebutkan tentang prosentasi yang dipakai. Ya. Bukan semua bahan itu dari sutra. Tapi ada mengandung sutranya. Itu pun bukan di sini pembahasannya. Ada dalam kitab-kitab fikih tentang masalah ini. Yang tidak mungkin kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Jadi intinya begini, bahwa apa yang datang kepada kita dari tuntunan, ajaran Rasulullah SAW, ya kita lakukan. Kalau itu wajib kita lakukan. Kalau itu anjuran, ya kita berupaya untuk selalu mengerjakannya. Kalau itu larangan, kita tinggalkan. Kalau bersifat haram, jelas kita harus meninggalkannya. Kalau bersifat makruh, kita berupaya untuk selalu meninggalkannya. Ya, karena yang makruh itu bukan untuk dikerjakan. Sebagaimana yang sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Karena ada sebagian masyarakat, sebagian kaum muslimin, ketika dikatakan itu sunnah hukumnya, jadi dia memaknai karena itu sunnah, tak apa-apa ditinggalkan. Ketika dikatakan itu makruh, dia memaknai tak apa-apa dikerjakan. Ini satu pemahaman yang keliru. Yang sunnah itu kita tetap dianjurkan untuk mengerjakannya, bukan untuk meninggalkannya. Yang makruh itu untuk kita tinggalkannya, bukan untuk kita mengerjakannya. Jadi harus kita dudukkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau kita selalu meninggalkan sunnah dan jadi hal-hal yang sifatnya sunnah tidak wajib, dan kita selalu melakukan hal-hal yang makruh, ya nanti kumpulan amal kita ini kumpulan amalan yang makruh, sunnahnya tidak ada. Apa tidak merugi? Ya. Ini akan juga merugi. Karena di antara amalan-amalan sunnah itu adalah untuk menyempurnakan amalan-amalan wajib yang kurang. Ya. Jadi jangan kita kumpulkan dalam catatan amalan kita hal-hal yang makruh. Semua yang makruh ada dalam catatan amal kita. Na'udzubillah. Ya. Sementara yang sunnah-sunnah kosong. Tidak ada sama sekali. Ini juga akan merugi. Artinya rugi fadilah. Rugi keutamaan. Karena amalan-amalan sunnah itu memiliki keutamaan. Ya. Ini mungkin pengarahan dari kami masalah yang ditanyakan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat berharga yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir. Di penghujung acara kami mohon ikhtitam dari Al-Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV dan TV Roja dan Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya
Dan mari kita selalu dan terus meningkatkan ilmu kita, dan lebih dari itu adalah meningkatkan amal-amal ibadah kita, amal kebaikan kita, yaitu apa yang kita dapati, kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat wabah yang sedang menimpa manusia di dunia ini. Ya, semoga Allah segera mengangkatnya dan menjaga, memelihara kaum muslimin ya dimanapun mereka berada. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kami ingatkan kepada kaum muslimin untuk hindari ya hal-hal, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan fitnah bagi diri kita, keluarga kita, umat kita. Hendaknya kita selalu menghindarinya, dan jangan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, tidak bermanfaat bagi umat, tidak bermanfaat bagi Islam. Ya, tinggalkan. Ya. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dari amal-amal kebaikan. Ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan taubat dari Allah Azza wa Jalla, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak usah kita menyalahkan siapa-siapa. Mari kita masing-masing melihat diri kita, introspeksi diri kita, muhasabatun nafs. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memeriksa, melihat, mencermati persiapannya untuk hari esok, yaitu untuk hari kiamat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita terus muhasabatun nafs, menghitung-hitung diri kita. Kemudian kita memperbaiki yang kurang, kita tingkatkan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau ada dosa yang kita lakukan, tinggalkan, bertobat, berhenti, dan menuju kepada akhirat dengan iman, ilmu, dan amal. Serta istiqamah di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, dan di atas tuntunan sunnah Nabi SAW yang diikuti oleh para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Kita mengikuti jejak mereka, insya Allah kita mendapat ridho sebagaimana mereka telah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.